Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Nur Rahmat Muzil, SOS MAB, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis di Administrasi Bisnis kelas 1D. Perkenalkan, nama saya Evit Jelita Nur Ilahi dengan nomor NIM 2021691069. Saya selaku moderator dari kelompok 6 pada presentasi mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Maulidia Dwi Solvianita dengan NIM 2021691058. Kedua ada saya sendiri, Evit Jelita Nur Ilahi dengan NIM 2021691069. Selanjutnya ada Dian Fatimatu Zuhro nomor NIM 2021691030. Dan yang terakhir ada Isyatur Rodiah dengan nomor NIM 2021691026. Sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada agama, yang kedua ada filosofi, yang ketiga ada budaya, dan yang terakhir ada hukum. Yang pertama agama. Etika bisnis menurut ajaran Islam digali langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam ajaran Islam, etika bisnis menekankan pada 4 hal, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Salah satu wujud penerapannya yaitu larangan riba. Dalam hal ini, pemilik modal selalu terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan miliknya, bahkan terhadap buruh yang dipekerjakannya. Pada dasarnya, persamaan dalam tiap-tiap agama menyangkut hubungan dasar beretika, seperti keadilan, contohnya kejujuran untuk mempergunakan kekuatan untuk menjaga nilai-nilai kebenaran, saling menghormati, contohnya cinta dan perhatian terhadap orang lain, pelayanan, contohnya manusia hanya sebagai pelayan, pengawas sumber daya alam. Kejujuran, contohnya sikap dapat dipercaya dalam semua hubungan manusia, dan integritas yang kuat. Yang kedua yaitu filosofi. Ajaran ini sangat kompleks yang menjadi tradisi klasik yang bersumber dari berbagai pemikiran para filsuf-filsuf saat ini. Ajaran ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Contohnya di negara barat, ajaran filosofi yang paling berkembang dimulai ketika zaman Yunani kuno pada abad ke-7. Di antaranya Socrates pada tahun 399 Masehi sampai tahun 470 Masehi. Socrates percaya bahwa manusia ada untuk suatu tujuan dan bahwa salah dan benar memainkan peranan yang penting dalam mendefinisikan hubungan seseorang dengan lingkungan dan sesamanya sebagai seorang pengajar. Socrates dikenang karena keahliannya dalam berbicara dan kepandaian pemikirannya. Socrates percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan diri dan bahwa manusia pada dasarnya adalah jujur, dan bahwa kejahatan merupakan suatu upaya akibat salah pengarahan yang membebani kondisi seseorang. Pepatah yang terkenal mengatakan, "Kenalilah dirimu." Dia yang memperkenalkan ide-ide bahwa hukum moral lebih tinggi daripada hukum manusia. Yang ketiga ada budaya. Budaya merupakan sebuah warisan dari satu generasi ke generasi yang lain. Sebagaimana ciri khas bangsa Asia, ciri khas yang paling menonjol adalah budaya kekeluargaan, kerjasama dan hubungan kekeluargaan yang erat. Semangat gotong royong diyakini menjadi salah satu akar budaya di Indonesia, diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda, namun tetap satu. Sering dengan perkembangan pembangunan dan ekonomi, nilai-nilai gotong royong sudah banyak mengalami pergeseran. Nilai individualistis dan mengutamakan kepentingan pribadi lebih menonjol dan menjadi mayoritas perilaku bangsa kita saat ini. Yang terakhir, hukum. Biasanya, hukum dibuat setelah pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam komunitas. Arti hukum adalah
sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan kelembagaan, bentuk kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi, menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kekuasaan politik, serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administrasi hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur masalah antara berdaulat negara dalam kegiatan, mulai dari perdagangan lingkungan atau tindakan militer. Aristoteles menyatakan bahwa sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Itu dia sedikit penjelasan dari kelompok 6 mengenai materi sumber-sumber dan nilai perilaku dalam etika. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman saya dari kelompok 6 memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.